Tuhan Yesus luar biasa. Sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di bawah salib-Mu. Allah bersedia berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Urapi pendengaran kami, telinga kami, hati kami dan roh kami ini untuk kembali diisi oleh firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih buat ketaatan dan kesetiaan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Salam. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Dia mengasihi kita dan melindungi kita. Amin. Biarlah kita tetap fokus, biarlah pikiran kita itu fokus sama Tuhan Yesus, karena tubuh kita ini kan rumah Tuhan. Pikiran kita fokus sama Tuhan Yesus. Contohnya kalau Anda sebagai student pelajar yang baik, Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi belajar sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Kalau kita ibu-ibu, kita mendidik dan mengajar anak sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan Yesus. Kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu kan ayah, ibu, dan anak-anak. Ya kerjakan aja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan Yesus. Seorang ayah yang bekerja, memimpin keluarganya, melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita yang sudah menjadi anak yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan harus menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Artinya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh taat dan setia, dan sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menantikan Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan kita. Itu namanya kita tetap punya iman, pengharapan dan kasih, ya kan? Nanti kalau sudah di surga, udah tinggal di surga, kita nggak butuh lagi itu iman. Iman itu artinya kita percaya, berharap bahwa Tuhan sudah mati menyelamatkan kita, dan Dia pasti akan menyelamatkan kita karena Dia sudah membayar dosa kita, ya. Nanti kalau udah di surga baru nggak butuh iman, selagi masih di bumi butuh iman. Terus iman yang bagaimana? Iman yang suci, iman yang tulus, ikhlas, iman yang disertai perbuatan, gitu ya. Iman yang disertai perbuatan artinya semua dosa harus ditinggalkan. Tidak boleh terikat dengan apapun, tidak boleh terikat dengan yang disukai oleh mata, itu televisi, handphone yang suka kita lihat-lihat, itu kan untuk kesenangan mata. Telinga, kesenangan daging, itu semua nggak boleh, harus dilepaskan satu persatu. Harus senangnya Yesus, ingatnya Yesus, pikiran-pikiran Kristus, ya. Kenapa? Ternyata setelah kita mendengar kesaksian yang Bapak itu dia terangkat, dia lihat teman-temannya juga terangkat. Kalau dia terangkatnya terus sampai di tengah awan-awan sudah melewati bumi, masuk di alam roh, dia terus terangkat ke surga. Dilihat teman-temannya itu tidak terangkat, karena tidak terangkat seperti dia, karena teman-temannya itu diikat oleh tali tambang dan terikat ke bumi. Jadi kan dia nggak bisa nolong. Yesus pun tidak bisa tolong, malaikat pun tidak bisa tolong. Kenapa? Karena dia terikat kepada bumi dan isinya. Kalau dia terikat sama Yesus, Yesus bisa tolong. Jadi katakan terikat kepada Yesus, terikat kepada surga. Contoh saja Yesus, dia tidak terikat dengan hal-hal duniawi, ya. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang harus seperti Yesus. Yesus itu hidup dalam kesucian, hidup di dalam doa, hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya, dia memang manusia yang lahir seperti kita loh, ya. Tetapi dia hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam doa. Dari bayi umur 7 hari sudah ke gereja, tidak pernah absen ibadah. Kalau mau ke surga ikut Yesus, tidak pernah absen ibadah. Yesus berarti tidak pernah sakit. Dia nggak pernah sakit karena kan dia manusia 100%, Tuhan 100%. Dia itu penyembuh,
Pasti yang pernah absen itu manusia, karena manusia kan tubuhnya berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah absen. Tuhan Yesus tidak pernah pergi ke hal-hal duniawi. Yang dia kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang benar. Contohnya sebagai tukang kayu, membantu ayah, berjalan kaki, menolong mama papanya di rumah. Dia menolong mama papanya di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan menjalankan bisnis ayahnya Yusuf sebagai Mebel, perusahaan Mebel. Pak Jokowi itu dari perusahaan Mebel loh. Iya, Pak Jokowi itu dari perusahaan Mebel, itu usahanya. Dia membantu ayahnya, dia membantu ibunya dari umur 12 tahun, dan dia sekolah. Ya, dia sekolah sampai dia juga mengikuti sekolah kayak sekolah Alkitab, sekolah teologi. Cuma di sana itu dites. Kalau dia pintar, cerdas, dia boleh mengikuti pelajaran sebagai ahli Taurat, guru Farisi. Makanya kan dia dipanggil rabai, karena dia sekolah dibagi. Jadi begini, kalau sudah tamat SMP, nanti semua anak-anak Yahudi itu dites. Kalau dia otaknya cerdas, pintar, dia boleh meneruskan sekolah bagian rabai. Ya, dia itu yang boleh sekolah bagian rabai, bagian teacher itu adalah yang excellent, yang paling cerdas. Ya, dites dulu, kalau bisa dia boleh meneruskan di SMA sebagai jurusan rabai, teacher ya. Kalau dia nggak lulus tes di situ, baru nanti dia boleh melanjutkan sebagai SMA atau SMK yang sekuler, yang marketplace. Contohnya dia boleh ambil jurusan IPA, jurusan kedokteran, jurusan bisnis, ya, itu melanjutkan. Tapi kalau yang lulus, dia akan meneruskan sekolah itu seperti Rasul Paulus sekolah begitu, Yesus sekolah itu, ya. Makanya dia dipanggil rabi, nggak sembarangan boleh dipanggil rabi. Masih muda udah jadi rabi. Jadi Yesus itu pintar sekolah. Ya, itulah pendidikan yang ada di Israel. Ya, jadi biarlah Yesus itu firman. Waktu kita percaya dan sudah menerima Yesus, firman yang masuk di dalam hati kita sebagai bayi, sebagai benih firman Tuhan. Makanya kita harus setia ibadah, setia baca firman, supaya Yesusnya bertumbuh, supaya Yesus sang firman di hati kita bertumbuh, jangan bayi terus, ya, begitu ya. Nah, kalau dia dari anak-anak sudah terima Yesus, waktu dia dewasa dia harus menjadi dewasa. Kalau dia sudah mama-mama kayak mami sama mama Meta terima Yesus kan udah jadi mama-mama. Nah, itu tetap harus bertumbuh dewasa. Kalau sudah opung-opung dia terima Yesus, dia harus bertumbuh. Kalau tidak nanti dia hanya bayi. Kalau bayi dia bukan mempelai. Bayi itu tidak punya rumah di surga. Nanti dia numpang. Nanti dia hanya uek-uek gitu ya di surga ya. Itu ya, biar kita ingat pesan Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Kita baca firman Tuhan di kitab Roma. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Barang siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Mau diselamatkan dari maut, berseru. Arti berseru itu ya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, datang kepada Yesus, beribadah untuk berseru kepada Yesus, untuk memuji Yesus dari hati yang terdalam, untuk menyembah Yesus, untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoa, beribadah, dan mentaati firman Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tetapi gaya hidupnya harus gaya hidup Tuhan Yesus. Ya, jangan cuma di bumi selamat, jadi waktu pindah alam tidak sampai ke surga. Nah, itu dia. Jadi harus seperti Yesus ya. Ya, tidak terikat dengan dunia ini. Makanya kesaksian Bapak itu kan dia sendiri terangkat bisa sampai di surga
dia bisa masuk ke ruangan-ruangan yang dia lihat itu. Ada ruang kelas, gurunya Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Ada kelas dasar, ada kelompok. Kalau kelas dasar itu pakaiannya kalau nggak salah apa ya, merah atau biru. Kalau yang kelas SMP menengah itu pakaiannya biru. Kalau yang kelas atas kalau nggak salah pakaiannya hijau. Nanti saya cari videonya. Ada kelas kuliah. Nah, setiap kelas itu ada beberapa murid. Itu adalah orang-orang yang di bumi yang udah lahir baru, suci saleh, pemuji penyembah, pendoa, pelayan Tuhan, taat dan setia, menginjil, melayani, jam-jam doanya banyak kepada Tuhan Yesus, hidupnya fokus untuk Tuhan Yesus, dan imannya bertumbuh karena dia mengalami penganiayaan. Ya, dia bertumbuh melalui firman dan penganiayaan. Itu orang-orang yang bertumbuh sesuai dengan kelasnya. Kalau dia sebagai jemaat gereja yang Kisah 2 ayat 42, ya itu yang dia udah jadi hamba Tuhan, melayani full time full heart. Ya seperti ini, di gereja seperti ini, di rumah juga seperti ini, fokus sama Yesus, mau menginjil, mau menangkan jiwa bagi Yesus. Ini orang-orang yang sedang sekolah. Ya, nanti kalau tiba-tiba dipanggil pulang ya sesuai dengan kelasnya dia, sesuai dengan apa yang dia buat sama Yesus, dia akan mendapatkan upah. Ya, jadi waktu dia terbang ke sana, dia lihat teman-temannya juga terbang, tetapi banyak temannya tidak bisa sampai ke atas kalau dia sampai di atas, dan dia tidak bisa menolong temannya karena teman-temannya terikat ada tali tambang yang hatinya, pikirannya condong dengan dunia seperti istri Lot, yang hatinya dan pikirannya, motivasinya condong dengan uang, kekayaan, berkat jasmani, ketenaran, baju, makan minum, jabatan. Itu sampah, ya. Itu sebenarnya kita diajari supaya kita tidak terikat, nah gitu ya. Jadi Tuhan akan selamatkan kita asalkan perilaku hidup kita sama seperti Yesus. Yesaya 55 ayat 67 itu berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan selagi ia dekat. Terus ayat 6 mengatakan 7, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada kamu. Semua kita disuruh mendekat kepada Allah seperti ini. Kalau kita mau mendekat kepada Allah seperti ini, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Nanti kalau kita tersesat, kita panggil Yesus, Yesusnya dekat. Kayak Mameta itu, dia udah di dalam lumpur dosa. Ya, dia lihat kan dia ada di lumpur dosa, jorok kotor. Dia berseru kepada Yesus, Yesus datang langsung turun ke bawah, selamatkan dia. Berarti dia dekat sama Yesus. Papi juga waktu masih kor, kan papi hanya bisa berseru kepada Yesus. Ya, jadi di sini ya, kita bisa di offline sama online. Di sini ada dua saksi hidup. Ya, Bapak Gembala dengan Ibu Meta sebagai jemaat yang sudah pernah mengalami alam maut itu loh, penderitaan itu, sakit. Tidak ada yang bisa meringankan sakit di dalam tubuhnya. Obat sudah, dokter sudah, pendeta sudah, doa sudah, tidak bisa. Ya, kurang apa ini papi? Udah ke rumah sakit 6 juta, udah dirawat, sudah dirawat kelas 1 lagi Mak Meta. Kenapa saya pilih kelas 1? Karena dia perbedaan kelas 1 sama kelas 3 hanya beda 75.000 uang kamar. Uang kamar itu murah. Uang kamar itu 300 atau 400. Kalau kelas 1 hanya beda 75.000. Tidak gabung dengan orang supaya kami tidak terganggu dengan yang kiri kanan, supaya kami bisa fokus menyembah Tuhan. Itu yang mahal itu uang periksa, uang laboratorium, obat pun murahnya. Obat itu hanya ratusan ribu, dokternya pun hanya ratusan ribu. Yang mahal uang cek laboratorium. Ya itu nomor 1 yang mahal. Baru dengan obat ratusan ribu, uang kamar. Nah gitu ya. Karena kami tahu kalau 2 malam kan paling kalau
300-400 2 malam paling hanya 800.000. Uang obat juga hanya ratusan ribu. Dan uang cek-cek laboratorium itu yang mahal. Cuma tidak akan diizinkan masuk sebelum lewat laboratorium. Dicek dulu luar dalam apa. Dia tidak akan kasih kita kamar sebelum kita dicek, dipencet-pencet, diperiksa-periksa, karena itu memang alatnya mahal. Dia beli ratusan juta, jadi kan harus balik modal. Nah gitu ya. Itu sudah terbayang. Apakah bisa sembuh? Tidak. Apakah sakitnya tambah kurang? Bertambah parah. Ya, jadi memang jelas memang kita ini manusia lemah, manusia tanah, debu tanah, masih tinggal di dunia. Jadi tidak ada yang bisa menolong. Kalau doa semuanya sudah, air mata sudah berdoa loh. Tidak ada yang bisa menolong, menyelamatkan, meringankan sisaan sakit itu. Hanya Tuhan lah. Ya. Jadi jelas ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit itu supaya tidak mematikan, dan melindungi kita dari roh-roh jahat yang mau bikin kita mati. Udah mati kita mau diterkamnya lagi, mau dibawanya lagi kita ke neraka, merusak tubuh kita, otak kita menyerah. Tidak ada yang bisa melindungi selain Tuhan Yesus. Makanya dikatakan berseru, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lagi sehat-sehat ini berseru-seru kepada Tuhan. Waktu kemarin kami kunjungi, mohon ada WA, mohon doa. Anak Bapak Gembala ini sakit, lehernya sudah bengkak seperti bola. Ya, padahal waktu kemarin waktu nikah sehatnya. Ternyata kata mamanya waktu dia sakit, diperiksa ke dokter, sakitnya biasa aja, ada pembengkakan sedikit di leher. Udah dikasih obat, minum obat dengan teratur. Tiba-tiba bisa dalam waktu 1 hari, ada yang bilang bisa dalam 1 malam, bisa dalam beberapa jam, bisa dalam beberapa hari, bisa dalam beberapa minggu. Katanya bisa tiba-tiba langsung meledak besar seperti bola. Nggak tahu dari mana itu kok bisa sebesar itu. Ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu kan di alam roh. Dari mana itu datang? Ya, dari sakitnya kah? Dari bolis kah? Dari alam roh kah? Dari kiriman? Tidak tahu. Akhirnya semakin sakit. Nah, nggak bisa tidur abang itu. Nggak bisa tidur. Ya, sejak ke awal bros cari dokter nggak dapat, cari ini nggak dapat. 1 bulan baru dapat, semakin sakit semakin besar. Udah 1 bulan nah, nggak tidur. Bapakmu aja seminggu nggak tidur, mamanya berapa hari nggak tidur, tersiksa. Bisa gila ya papi kalau nggak tidur itu ya. Cobalah kalau kalian nggak tidur. Jadi apa? Sembah-sembahlah Yesus. Terima kasih lah kalau bisa tidur. Ya, bisa makan. Nggak bisa tidur abang ini nak. Ya. Bulan kedua nggak bisa lagi, dibawalah masih di Batam ya, nggak bisa juga berkurang, berusaha ke Malaka, tidak bisa, akhirnya ke Medan. Di Medan 1 bulan ya, jadi mulai sakit 1 bulan, bertahan mencari berobat semua sudah 1 bulan, baru ke Medan lah 1 bulan. Kan kita ingat ya waktunya ya, waktunya itu 1 bulan lah di Medan, dirawatlah semua bu, ikan gabus, jus semua yang fresh ya, yang karena udah gak bisa nelan bu, di semuanya di jus buah, udah pakai oksigen, buahnya yang jus, makanannya yang fresh sehat bu, obat, oksigen, darah, istrinya S1 keperawatan, baunya juga tantenya tuh perawat, ya dirawat, doa semua sudah tetap sakit bu, ya. Gitu ya, tetap sakit gitu ya, tidak ada yang bisa, jadi tidak berkurang ya. Jadi terakhir kali udah diobatin gitu, kanker-kankernya sudah mencair, tetapi cairan itu harus dikeluarkan, dimuntahkan, tidak bisa. Apakah bisa dioperasi, disedot? Tidak bisa, karena perhatikan ini ya, di dalam tubuhnya, ini pelajaran IPA ya, ada sel-sel urat. Ada urat yang di tubuh kita ini banyak urat.
urat yang sebesar lebih kecil dari sehelai rambut. Di dalam tubuh kita ini banyak jutaan urat-urat. Ya, ada satu urat. Ya, perhatikan ya. Ini pelajaran. Ya, ini urat. Semua tubuh ini banyak uratnya. Di leher itu ada salah satu urat. Berarti kan ratusan urat, bisa miliaran urat. Ada satu urat yang lebih kecil dari rambut. Kalau itu tersentuh waktu dipotong, kena dia, game over. Ya, gitu ya. Jadi makanya tidak bisa dioperasi. Jadi hanya diharapkan disedot, sudah disedot tidak bisa. Dia harus memuntahkan, dia tidak bisa. Akhirnya mati. Tetapi waktu dia masih sakit, seringkali nanti dia lihat alam-alam roh. Kalau mau tahu alam-alam roh, lihat tanya apa sama Eta. Eta bisa lihat itu polis-polis, motorkan dia mau bunuh dia. Ya, setiap kali dia lihat dia makanya masih. Nah, makanya kan dulu Mama Eta waktu sakit kan selalu telepon papi kan. Mungkin dia merasa takut, bener loh. Ya lihat ini ya. Setiap kali dia bisa lihat kan kita enggak. Yang sakit itu bisa lihat, yang sehat nggak bisa lihat. Ya, jadi dia makanya Mama Eta selalu telepon. Mungkin Mama Eta ketakutan atau apa kalau sudah datang dia. Jadi anak ini kalau sudah dia lihat, telepon papanya. Papanya suruh berdoa. Papanya sudah berdoa, dia juga udah berdoa, istrinya udah berdoa. Video call ya, dia video call. Kalau udah datang itu, dia video call papanya berdoa. Nanti mungkin berdoa nyanyi, ku menang kan? Bener ya? Kan kalau udah Mama Eta telepon, nyanyi bu, bangkit, ayo kita bangkit, syukur nama Yesus, ku menang. Itu terus memuji menyembah. Mungkin sambil takut, sambil sakit, tapi Mama Eta itu masih bisa bangun, masih bisa berdiri, masih bisa. Kalau abang ini udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa makan, nah kasihan. Lebih parah lagi abang ini, nah, gitu ya. Berdoa. Nah kan, itu bilang berseru. Bapaknya berseru, nanti kalau udah tenang dia bisa bertahan gitu ya. Ngeri ya saudara, ngeri ya, kasihan gitu ya. Memang kita tidak bisa apa-apa, benar ya. Jadi biar kita sehat-sehat kita berdoa. Ternyata nanti kita akan melewati alam itu, ya. Kalau kayak papi dia bersyukur dia langsung ke Firdaus ya enak, ya. Tapi ada melewati itu apa? Perhatikan. Selama 3 bulan sakit itulah proses dia untuk menyerah kepada Tuhan. Karena tidak bisa lagi sembuh, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Hanya bisa berharap kepada Yesus. Jangan sampai hilang imannya, jangan sampai kecewa dengan sakit, tidak bisa. Nah, tubuhnya tidak berdaya, rohnya. Makanya kan itu gunanya kita. Ini anak pendeta yang sudah setia ibadah dan melayani loh. Ini aja sudah anak pendeta, setia ibadah, setia doa, setia melayani. Mama Eta itu sudah setia ibadah, sudah setia doa, bukan? Gimana lah yang dia tidak ibadah? Apa yang dia mengandalkan? Tidak setia ibadah, tidak setia doa. Dia mengandalkan apa? Bisa dari tubuhnya? Nggak bisa. Ini aja nggak bisa. Kurang apa sih papi udah setia ibadah, setia doa? Bisa nggak diandalkan dari tubuhnya? Tidak ada. Dari doanya juga tidak bisa. Istrinya nggak bisa. Dia teman-teman sudah berdoa. Jadi manusia itu hanya bisa berharap kepada Tuhan. Makanya berseru kepada nama Tuhan. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan. Ingat ya, iman kalian harus kepada Tuhan. Jangan kita sombong, kita sehat-sehat tidak mau datang berdoa. Justru sehat-sehat ini kita datang berdoa. Kita doakan orang-orang yang kita kasihi supaya mereka mau datang sama Yesus. Supaya mereka mau melakukan Roma 10 ayat 13. Kalau mereka tidak mau lakukan itu, mereka tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus baik di bumi ini. Mama Eta kan masih hidup di bumi. Karena Tuhan diselamatkan dia masih bisa hidup di bumi. Papi masih sehat, masih hidup karena Tuhan sudah selamatkan papi. Papi masih bisa hidup di bumi. Masih ada lagi keselamatan yang akan Tuhan kerjakan untuk kita diselamatkan pindah ke surga. Kan kita butuh Yesus. Kalau nggak ada Yesus, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bumi pindah masuk surga. Ini dia, ya. Tuhan Yesus itu baik, sudah kasih kita kesempatan. Udah dipanggilnya kita berdoa, tidak mau datang ya terserah.
Udah Tuhan Yesus siapkan gereja. Tidak mau datang, terserah kau lah Besti. Nanti kau seru-seru lah, ya. Kau nanti sibuk dengan pekerjaanmu, nanti kau panggillah pekerjaanmu karena pekerjaanmu kan Tuhanmu. Kau sibuk nanti ngurusin keluargamu, ngurusin pekerjaanmu, PT-mu, ya nanti kau berseru lah sama dia karena itu yang dekat sama kau. Kau berseru lah. Siapa yang datang menolong? Sudah apa kurang apa lagi mau meta sama manusia yang udah setia ibadah, setia doa. Siapa yang menolong mereka? Udah Tuhan. Tidak bisa karena Tuhan bilang kalau belum Tuhan izinkan itu terjadi. Ya ampun, gimana yang enggak ya Tuhan? Ya nggak tahu aku siapa yang nolong dia. Ya. Jadi mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus di bumi, ya berseru kepada nama Tuhan Yesus. Mau diselamatkan Tuhan Yesus dari malapetaka, berseru kepada Tuhan Yesus. Mau diselamatkan Tuhan Yesus dari alam maut, neraka jahanam itu yang dibakar di api selama-lamanya, Tuhan Yesus. Berseru artinya setialah ibadah, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, kurang apalah baiknya Yesus sudah menangkan. Kalau kita ini nangis, Yesus yang nangis. Yesus tangisi jemaatnya. Kalau Yesus sudah mengajar, hamba Tuhan sudah mengajar, kan Yesus yang mengajar. Kalau sudah gereja yang undang ibadah, hamba Tuhan undang ibadah, itu Yesus yang undang. Yesus sudah undang, gak mau dengar, ya sudah. Tapi siapa yang mau berseru kepada Yesus, maka dialah yang akan Tuhan Yesus selamatkan. Kapan sih kita berseru kepada Yesus? Tiap hari. Setiap hari, setiap menit, setiap jam kita butuh Yesus. Dalam keadaan sakit kita butuh Yesus. Dalam keadaan sehat kita butuh Yesus. Dalam keadaan diberkati kita butuh Yesus. Masih hidup di bumi numpang kita butuh Yesus. Apalagi kalau sudah sakit, kita butuh Yesus. Apalagi di alam roh, kata Daud, sekalipun aku dalam lembah gelap. Dia tuh masuk di alam marsikor. Dia udah berapa? Daud itu berapa kali masuk loh. Baik dia mau dibunuh, baik dia sakit, gak bisa sembuh, baik dia diserang oleh roh jahat, baik dia diserang oleh musuh-musuh yang tidak percaya Tuhan, baik dia diserang oleh musuh-musuh bangsanya, negaranya, musuh-musuh prajurit-prajurit tentara musuh, itu orang-orang yang benci dia maupun roh jahat. Daud itu sering kali mengalami itu, makanya dia terus berseru kepada Yesus, terus memuji, menyembah. Terus dia berapa kali sakit loh, itu banyak sakit parah yang dialami. Makanya dia bisa lihat itu lembah-lembah maut, dia nggak takut karena Tuhan ada bersama dengan dia. Kan dia orang yang berseru, dia berdoa. Itu Daud. Dari dia remaja dia udah kenal Tuhan sampai dia diberkati, ya. Terus dia pernah berdosa, Tuhan Yesus buang dia. Tuhan Yesus izinkan dia menerima konsekuensinya akibat dosa. Akibat dosa yang dia lakukan, pedang tidak pernah berhenti dari keluarganya. Pembunuhan tidak akan pernah berhenti dari keluarganya, dari anak-anak kandungnya, dari isi rumahnya karena dosa yang dia perbuat. Tidak pernah berhenti seumur hidup, bahkan sampai selama-lamanya keturunannya hidup di muka bumi, pedang tidak pernah berhenti. Itu konsekuensi dosa. Dan kemudian anaknya sendiri melawan dia, mengkhianati dia, merebut tahtanya dia, dan dia terusir keluar dari kerajaan. Jadi miskin lagi. Itu ya. Dosa diampuni, tapi konsekuensi dosa harus diterima. Ya, dan dia menerima hukuman itu. Dia menerima konsekuensi itu. Tapi dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan sampai beberapa tahun kemudian Tuhan kembalikan lagi dia ke sana karena dia bertobat. Itu prosesnya, ya. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Biarlah aku dibuang, ditolak oleh manusia, asalkan aku tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi jangan artinya kita boleh melakukan dosa seperti Daud. Sanggup gak menerima konsekuensinya? Ya, Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi. Jangan anggap remeh itu kasih karunia Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah memanggil kita. Justru Tuhan mau menolong kita
Kalau tidak mau ya sudah. Ya, nanti perhatikan jemaat-jemaat yang tidak taat kepada firman, nanti dia yang bernyanyi. Nanti dia yang bernyanyi, dia yang menjual, padahal dia sendiri tidak mau taat ibadah. Dia sendiri tidak mau taat berdoa. Dia sendiri tidak mau taat belajar firman Tuhan. Dia sendiri tidak mau taat datang kepada gereja belajar firman Tuhan, berdoa. Nanti kalau ada masalah, nanti dia sendiri yang bernyanyi. Baru nanti dia tidak tertolong, nanti dia akan salahkan gereja, salahkan jemaat, salahkan pendeta. Ini bernyanyi. Bukan dia bertobat, dia langsungnya ini karena salah dosa saya ya. Doakanlah saya supaya saya bertobat, supaya saya lakukan firman. Dia tidak mau. Nanti dia salahkan orang. Ini ya, ini namanya setan putar yang ada di gereja-gereja, yang ada di jemaat-jemaat, yang ada di pengembalaan. Ini setan putar. Ya, tidak mau dia setia ibadah, tidak mau dia setia ikut konser, tidak mau dia setia berdoa. Ada jam doa di rumah, ada jam doa di gereja. Tidak mau ikut offline, ini offline, ini tatap muka. Ada online juga dia nggak mau, dia nggak butuh Tuhan. Ya, nanti dia waktu ada masalah dia panggil. Ya, kayak Mama Eta ini lulus. Waktu dia sakit masih dia panggil pendeta, bikin sibuk susah pendeta. Tetapi waktu sehat dia kejar harga. Ini baru bagus. Ini benar. Ya kayak gini benar. Ini tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nanti pasti akan datang lagi, Bu. Lebih parah, sudah menang. Ibu sudah tahu, dia mau datang. Datang sudah berperang, kan lebih sehat. Iya, kayak gini Tuhan senang. Tahu berterima kasih. Waktu Tuhan Yesus sembuhkan orang kusta 10, yang datang tahu terima kasih sama Yesus siapa? Satu orang. Bukan orang Israel. Dia datang cari Yesus. Dia menyembah Yesus, dia berterima kasih kepada Yesus. Dia dapat apa? Dapat iman. Pulanglah, imanmu menyelamatkan kau. Dia dapat iman. Jadi kalau sudah diberkati, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau berterima kasih kepada Yesus, nggak apa-apa. Tapi dia tidak dikasih iman, karena iman itu yang menyelamatkan jiwanya. Kalau kesembuhan semua orang Tuhan kasih, tapi kalau untuk iman, hanya orang yang mau datang kepada Yesus, menyembah Yesus, cari Yesus, kejar-kejar Yesus, percaya kepada Yesus, melayani Yesus, memberi yang terbaik kepada Yesus, tahu berterima kasih, dia kasih iman. Iman itu tiket keselamatan ke surga. Ya, jangan bangga ya, jangan bangga, dan pendeta-pendeta, gembala-gembala jangan sakit hati dengan jemaat-jemaat yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak mau datang berdoa, tidak mau setia ibadah, tidak mau setia memberi, tidak mau setia apa pendeta. Dia menyakiti dirinya sendiri. Waktu Nuh berkhotbah, kan dia diejek, dihina, tidak didengar, tidak diperhatikan, tidak ditolong, tidak disupport oleh orang-orang hebat. Raksasa-raksasa yang diberkati saya di bumi itu kan tidak ditolong dia. Keluarga dia pun tidak menolong. Abang dia pun tidak mendengar. Adik dia pun tidak mendengar. Abang Bor pun tidak mendengar, tidak mensupport, malah menyerang balik. Benar gak? Benar, kita bilang kok. Ya, apakah dia sakit hati sedih? Tidak. Oh, dia tetap kerjakan. Ternyata orang-orang dia, baik keluarga besar dia, baik teman-teman dia, tetangga dia, baik pendeta-pendeta dia, contohnya, yang tidak mendengar dia, yang mentertawakan dia, ternyata mentertawakan kebinasaannya sendiri. Ini kata Roh Kudus. Ternyata mereka mencela keselamatan mereka sendiri. Ternyata mereka bukan menghina firman khotbahnya Nuh. Mereka bukan menghina Nuh, hamba Tuhan itu. Mereka menghina dirinya sendiri. Mereka menghina kesempatan daripada Tuhan. Mereka menghina kasih karunia Tuhan, dan mereka mencelakakan dirinya sendiri. Dan akhirnya mereka semuanya binasa dengan air bah. Benar tidak? Ini Roh Kudus ajarin. Oh iya Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda sebagai pelaku kebenaran dan pengajar firman,
pemberita firman kebenaran, Anda dihina, dicaci maki, orang itu mencela kesempatan keselamatan dia, mencela firman, mencela, menghina kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka, supaya nanti Tuhan selamatkan kalau dia dengar. Ya, itulah Tuhan. Ya, jadi inilah setan putar ini yang ada di dalam orang-orang yang tidak mau mengerjakan. Nanti bernyanyi dia, oh aku tidak dilayani, aku tidak ini, aku tidak doa. Padahal terusnya dia dipanggil didoakan. Ya, dia nggak punya iman sama Yesus. Nanti ada apa-apa dia panggil jemaat, dia panggil pendeta. Siapa yang nolong ya? Heran deh. Orang nggak ada iman sama Yesus. Coba kita baca Ibrani 11. Semuanya harus pakai iman. Oke, Ibrani 11 ayat 3. Kalau nggak punya iman, tadi sudah tahu ya. Orang kusta yang mana yang dapat iman? Yang datang kepada Yesus, yang cari Yesus, yang menyembah Yesus, yang tahu berterima kasih kepada Yesus, dia dapat iman. Untuk baca Alkitab saja, untuk mengerti firman yang kita baca harus punya iman. Untuk mengerti firman atau preaching yang disampaikan oleh hamba Tuhan harus punya iman. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang ketiga, 23. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, untuk mengerti firman Tuhan bahwa alam semesta ini baru cuma satu ayat aja yang kita baca di Kejadian 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 1. Kalau tidak punya iman, tidak mengerti. Makanya dia contohnya Mami tadi, kok dulu kan ya udah dibilang kok nggak boleh kan ya, dia nggak punya iman. Kok dia nggak mau lakukannya? Dia nggak punya iman. Kok dia nggak punya iman? Ya Tuhan Yesus nggak kasih. Mana bisa kita kasih dia iman? Oh, cari sendiri. Nggak bisa, manusia nggak bisa kasih iman. Iman itu dari Yesus, dari surga, dari Yesus. Iman yang dari Yesus yang bisa menyelamatkan. Makanya dia nggak ngerti firman. Ya, makanya dia bolak-balik, dia putar-putar itu khotbah firman-firman. Coba lihat di YouTube itu. Ya, kak. Jadi itu siapa itu yang ciptakan? Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman dia sama-sama dengan Allah. Udah dijelaskan petunjuk. Dia nggak punya iman. Oh, dia nggak percaya Yesus, nggak terima Yesus. Ya dia nggak dapat. 100 kali pun pendeta-pendeta itu jelaskan di YouTube itu nggak ngerti dia. Dia nggak ada iman. Iman itu hanya didapatkan kalau dia percaya Yesus, cari Yesus, menyembah Yesus, menerima Yesus, baru dikasih iman. Terima Yesus dulu jadi umat Tuhan, bertobat lahir baru kau punya iman. Baru kau bisa ngerti firman itu. Kau bacalah Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Kau dengan khotbah, kau berdoa, Tuhan Yesus yang bukakan. Ya, semuanya pakai iman. Kalau imannya aja nggak punya, macam mana dia mau lakukan? Nggak bisa ya. Diputar-putar sama iblis. Padahal dari Yesus gampang aja ya. Gitu ya. Jadi itu. Makanya dia nggak punya iman, dia panggil pendeta, panggil jemaat. Nggak bisa. Kau cari Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah kasih semua kita kesempatan. Kata Yesus, nanti kalau bersuruh-suruh kau, aku tidak dengar. Selama ini sudah kupanggil kau ejek-ejek, kau keraskan hatimu, kau bebalkan hatimu, kau tidak mau dengar, kau tidak mau ibadah, kau tidak mau doa, kau tidak mau ikut pemuritan, kau tidak mau melayani. Ya, itu Amsal 1. Nanti kedahsyatan datang, ya. Kan selama ini kau ejek-ejek, apa Yesus bilang? Kau ejek-ejek aku ya, kau ejek-ejek hikmatku, kau ejek-ejek khotbahku, kau ejek-ejek gerejaku, kau ejek-ejek firmanku. Lihat nanti. Jangan kita kira kita aja yang bisa bete, marah, geram, jengkel. Ya, jangan kita kira kita aja yang bisa. Yesus yang bisa. Sama. Ya, Yesus itu anak Allah, sama dengan kita. Kan firman bilang, nanti waktu malapetaka datang, aku yang mentertawakan kau. Gantian, aku yang mengolok engkau, aku yang mengejek engkau, aku yang mentertawakan kau. Firman loh Yesus. Kalau kita hamba Tuhan, waktu masih koreo kita nangis.
Tapi kalau firman tidak. Makanya yang firman itu bukan pendeta. Yesus bukan pendeta, Yesus firman. Firman adalah api, firman adalah pedang, firman adalah Yesus. Dan kita kira Yesus itu pendeta, bukan. Kalau pendeta dia pasti nangis, nggak tega. Ini om saya juga kayak gitu tuh. Kasihan lah Bapak, kasihan. Akhirnya ketipu dia. Pakai air mata, Bu. Yang datang kemarin dengan air mata. Tolong dulu om pendeta ini, ya. Udah marsikor dia, udah punya anak dia, ya, nggak ada bapaknya, udah nangis dia, ya, datang dengan air mata, nanti dia bunuh diri pula kalau nggak ditolong diteguhkan, ya. Siapa kau? Pelayan Tuhan dari gereja apa? Itu gereja karismatik yang paling besar di Bengkok, yang banyak dari sini pindah ke Bengkok. Sebagai apa kau itu? Pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan dia pengkop lah dia, WL lah dia, pemimpin pujian dia, pemerintah firman lah, asal lah dia, apalah dia, namanya pelayan Tuhan. Kenapa kok sampai begini? Kami udah rencana nikah tapi terlambat karena COVID lah, karena inilah. Benar ini. Udah pernah kau married? Belum pernah. Pasanganmu? Belum pernah. Datang ke semua keluarga besarnya? Belum pernah. Orang tuanya juga bilang belum pernah. Saksi-saksi juga bilang belum pernah. Ini saya nggak ada ya di rumah. Saya nggak ada di sini, Bu. Saya di Blok 4. Datanglah itu dengan air mata. Sudah saya bilang jangan mau pakai air mata, tidak boleh. Pas saya nggak ada, kalau saya ada saya usir balik. Karena saya tahu nanti akan diusahakan Bapak Gembala, akan diusahakan gereja, akan menjual-jual, karena itu sudah pernah terjadi di gereja papi saya di Baloi. Suka nolong-nolong, ternyata nyerang balik. Sudah dialami oleh mami papi yang masih tua itu, akhirnya harus ke kantor polisi. Jadi saksi kasihan. Janganlah terjadi di gereja-gereja. Karena saya bilang jangan. Udah pernah terjadi itu sampai ke pusat Surabaya. GPP Surabaya dapat surat panggilan, surat teguran dari Surabaya. Orang yang ada di Manado, ada di Batam, bisa ke GPPS. Aduh, kasihanlah bapakku yang sudah tua itu harus jadi saksi bahwa dia pernah diteguhkan di gereja oleh papi. Ada masalah kemudian hari. Ini yang menikah ini belum pernah menikah sama sekali, tetapi orang tuanya nikahkan lagi. Menuntutlah yang sudah menikah ini, lapor semua, pakai polisi, pakai penjara, sampai ke pusat, kan ini. Makanya kalau dia bukan jemaat, kalau bukan lewat ADPR, jangan diterima, nanti pasti nyusahin, benar. Makanya saya bilang mati-mati ya, bukan kita nggak mau nolong, nanti pasti jalan balik, ya. Jadi waktu mereka diterima saya tidak ada, dan akhirnya datanglah kemarin itu cerita begini begitu, ternyata nipu semuanya. Makanya jangan mau pakai air mata, pergi nangis-nangis, guling-guling di situ Mak Meta, pakai air mata minta tolong sama Meta ke gereja bantuan, jangan. Biarpun dia pendeta, bantuan pelayan Tuhan, pakai air mata tolong, nanti dia mati bunuh diri atau biarlah dosa-dosa dia lah. Jangan tolong, nanti menyusahkan benar ini, dosakan ini apa ya? Nah, begitu, itulah manusia, ya, nggak bertobat, tidak mengerti, ya. Makanya kalau nggak benar janganlah nyusahin, gitu ya. Karena seringkali itulah manusia. Nanti kalau udah pakai air mata dia guling-guling, yang mau masuk kita tolong nih, ternyata nggak benar, tidak boleh. Ya, semuanya harus lewat jalur peraturan yang benar, firman Tuhan yang benar. Ya, banyak model yang begini. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Yang benar adalah harus bertobat, harus cari Tuhan, beribadah, lakukan firman, ikuti peraturan sesuai gereja lokal masing-masing. Jemaat HKBP ini opsian ini jemaat HKBP setia ibadah. Besar di HKBP, bapaknya sampai mati di HKBP. Pernah absen ibadah? Gak pernah. Ya, tahu saya banyak kali ceritanya. Ya, mau kerja mau apa semua harus setia ibadah. Benar kan?
benar. Ya jangan pakai gereja apa? Gereja apa? Model gereja apa? Gereja sendiri nggak ada. Disiplin. Ibadah itu disiplin, ya, saudara. Jadi jangan pernah bertobat ya. Dan nanti kalau setiap ketemu yang suruh bertobat kau jemaat di gereja mana? AKB, setiap kau ibadah di gereja kami, baca itu firman, lakukan. Ikutin Ibu Timotius, tidak pakai pengajaran gereja, tidak pakai pengajaran pendeta, tidak pakai. Dia hanya pakai dari Alkitab. Anaknya jadi hamba Tuhan. Itu ya, hanya pakai Alkitab sudah cukup. Setelah besar, anaknya jadi hamba Tuhan di salah satu gereja dan menjadi pemimpin di satu gereja yang ada di Efesus, berarti gereja Efesus. Itu dia ya, gereja Efesus. Kalau gereja di Yerusalem, gereja Yerusalem. Anda gereja apa? Kita gereja GPPS. Semua ada gerejanya masing-masing. Masih sama Alkitabnya kan? Ya sudah. Suruh lakukan itu, berseru kepada Yesus. Diberkatilah saudara yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ingat ya anak-anakku, Jeremy, ya karena ini kan kasus dari anak pendeta, kan butuh Tuhan, butuh doa. Kita butuh Tuhan Yesus. Kembali lagi Roma 10:13. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menyelamatkan kita dari masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah gereja, masalah keluarga besar, pendidikan anak-anak, apapun itu, ya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus itu bisa menolong kita dalam semua masalah permasalahan yang kita hadapi di bumi. Kalau nanti dibilang saya nggak mau lagi ada masalah, berarti kau minta mati. Udah ada belum rumahmu, ya? Nanti kalau sudah mati, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi hinaan, cacian, nggak ada lagi tantangan, pencobaan. Namanya sudah mati, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi yang perlu dibayar, nggak ada lagi yang perlu dipikirkan, ya, karena sudah mati. Jadi kalau ada orang, saya mau pindah ke gereja sana lah yang nggak ada masalah, bodoh dia. Ya, saya di sini banyak masalah, ya, saya punya istri ini banyak masalah, saya mau cari istri lain, mati kau nggak ada masalah. Ya, saya mau tinggal di kota ini, saya mau pindah rumah di sana. Kalau di sana komplek sana tidak ada masalah. Kalau di komplek ini banyak masalah, mati kalau tidak. Kalau mau nggak ada masalah, kau mati aja, ditanya mati. Cuma kalau mau mati kau nanti kau ke neraka seperti orang kaya di Lukas 19:14 di Firdaus. Kau udah tahu belum? Tanya dulu sama Tuhan Yesus, namamu tercatatnya di dalam buku kehidupan. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita kembali ke lautan api. Kan kalau bilang kan kau nggak mau ada lagi masalah, kau berarti mati lah. Ya, tapi kau cek dulu, mati, jangan kau mati nanti kau bilang berkenan siapa yang tahu kau cek dulu Tuhan, udah boleh belum aku pulang, ya kan? Kalau tidak terdaftar kau ditendang balik kau dari surga itu ke neraka kau dibuang, ya? Atau rumahmu udah siap belum, ya? Sudah siap nggak rumahku Pak Meta? Iya. Berapa rumah sudah kau kasih ke gereja? Berapa mobil sudah kau kasih ke gereja? Kalau kau bilang udah siap, berapa jiwa sudah kau menangkan untuk Yesus? 1 jiwa kita menangkan untuk Yesus itu baru 60 cm berlian sebagai bahan dasar batu fondasi untuk rumah. Itu 1 jiwa loh. 1 jiwa yang kita menangkan bawa kepada Kristus itu baru 1 batu untuk lubang fondasi rumah. Ya, kalau 100 jiwa sudah bawa kepada Yesus baru 100 batu sebagai fondasi rumah. Fondasi lubang. Baru kau tancapkan lagi besinya, tiangnya, baru kau bikin temboknya, kau bikin atapnya. Berapa jiwa sudah kau bawa? Kau bilang kau mau pulang, kau bilang kau ada masalah. Ya, gitu ya. Nggak, udah mati baru nggak ada masalah. Ya, enak aja dia mau nggak ada masalah mau mati. Emang berapa sudah dia kasih jiwa bawa kepada Yesus? Ke gereja mana kau kirim jiwa itu? Mau kuliah dulu. Ke gereja mana? Ke gereja HKP berapa? Ke gereja GPPS berapa? Belum ada kok mau bilang ada masalah kerja, ya. Jadi selain berseru-seru kepada Yesus, kita harus mengerjakan perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan. Sampai jumpa minggu depan
cepat diberkati saudara yang sudah setia berdoa dan berseru kepada Yesus. Luar biasa. Biarlah saudara dan saya terus berseru kepada Tuhan Yesus. Yes. Biarlah kita terus mempunyai iman kepada Yesus. Yes. Jangan iman kita sampai gugur, jangan iman kita sampai kendor, tetapi Roma katakan biarlah imanmu, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Layani Tuhan, apapun bentuk pelayananmu diperhitungkan oleh Tuhan, dan kau dapat upah. Bahwa hambanya sudah katakan, saat saudara memenangkan satu jiwa saja, sekian sentimeter 60 rumah, cm 60 cm bahan dasar fondasi rumah di sorga sudah selesai, dan itu bertambah-tambah ya. Mari kita berlomba-lomba melayani Tuhan, berlomba-lomba memberitakan Injil, berlomba-lomba memberitakan kabar baik, berlomba-lomba mengasihi Tuhan Yesus dulu ya. Diri kita sendiri dulu mengasihi Tuhan Yesus, baru bisa mengasihi orang lain. Kita kasihi diri kita dulu. Yes. Kita kasih Diri kita kasihi dulu. Hubungan yang baik, taat ya kepada gereja, kepada hamba Tuhan, taat ADPRD gereja, lakukan semua perintah-perintah firman itu, maka engkau menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi saksi dimanapun kau berada.